Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda pada kesempatan kali ini? Senang sekali saya Sintua Hajar Marbun boleh kembali bersama-sama dengan Anda. Kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan yang terpotong atau terputus ya dalam video kita sebelumnya. Masih belajar dari epistel dan evangelium yang disediakan oleh Almanak HKBP pada minggu ke-17 setelah Trinitatis, yaitu pada minggu 9 Oktober 2022 dengan topik iman yang menyelamatkan atau haporseaun napaluaun. Dua bagian firman Tuhan yang sebagian kita sudah bahas, kita pelajari, yaitu dari Lukas 17 ayat 11 hingga 19. Ini tentang ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga akan belajar pada bagian yang berikut ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayat 14. Ini tentang Naaman, seorang panglima dari Raja Aram yang juga mengalami sakit kusta dan disembuhkan. Bagaimana Naaman bisa sembuh, dan bagaimana juga kita hari ini keadaan kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita, kusta-kusta yang ada dalam rohani kita, ini juga bisa Tuhan pulihkan. Baik, pada pelajaran kita yang terdahulu, saya mengajak kita bertanya, kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Dan beberapa jawaban sudah saya bagikan untuk kita, dan yang paling penting pada video sebelumnya adalah bahwa di Lukas 17 ayat 19 kita membaca bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria yang sakit kusta itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saya tegaskan, bukan hanya ayat itu saja yang kita pegang, yang kita baca-baca tiap hari, bukan hanya ayat sepotong ayat itu saja yang kita baca tiap hari, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau, bukan. Tapi ayat-ayat, semua ayat sebelum Lukas 17 ayat 19, dan semua atau keseluruhan ayat setelah Lukas 17 ayat 19 ini pun adalah ayat yang harus kita baca, karena itu adalah pegangan kita yang akan menyelamatkan kita. Jadi itulah kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Dan pada bagian berikutnya, saudara-saudara yang terkasih, sekarang adalah sebagian dari Anda mungkin ada yang tersinggung, atau mungkin ada yang bertanya-tanya, terutama soal fakta yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa hanya 1 dari 10 orang Kristen, atau malah jangan-jangan 1 dari 10 warga HKBP yang baca Alkitab setiap hari. Walaupun malah sebetulnya Tuhan mau seluruh dunia ini baca Alkitab. Seluruh insan, seluruh orang yang ada di dunia ini baca Alkitab. Jangan-jangan kalau kita coba gali lebih, atau kita mau repot-repot mencari statistik, mungkin hanya 1 dari 10 orang yang ada di dunia saat ini, hanya 1 yang baca Alkitab setiap hari. Nah, karena Tuhan sudah katakan, pergilah ke seluruh dunia, ya, supaya kita harus memberitakan Injil. Tapi kita bikin skup yang lebih kecil dulu. Kita nggak usah bicara dunia, kita bicara orang Kristen saja dulu. Baca Alkitab nggak setiap hari? Atau kita mau skup lebih kecil lagi, HKBP, gereja kita. Apakah semua warga HKBP baca Alkitab setiap hari? Puji Tuhan, saya mau katakan, puji Tuhan,
bagi Anda yang menyimak video ini dan Anda adalah pribadi yang hari ini, kemarin, dan dari dulu Anda adalah pribadi yang membaca Alkitab setiap hari. Tapi kita juga harus tahu bahwa coba kita perhatikan ayat 12 dari Lukas 11 ya. Ini lanjutan dari kita belajar firman Tuhan di bagian yang pertama. Disebutkan di ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Kemudian di ayat 13 dikatakan, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya mau katakan bahwa firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, tidak bisa berhenti hanya di kita sendiri saja. Kita harus tularkan, kita harus sebarkan ke orang-orang kebiasaan baik ini. Jangan berhenti di kita. Jangan berhenti di kita. Jadi itulah kenapa Amang Inang, para pendeta ya, Sintua, Bibel Fro, Diakones, Guru Huria, ketahuilah bahwa tidak sedikit dari jemaat HKBP atau di gereja kita atau orang Kristen yang hari ini itu seperti 10 orang kusta ini. Tidak sedikit, artinya tidak sedikit ya. Kalau 10 itu udah banyak. Sudah banyak. Artinya tidak sedikit dari warga atau jemaat HKBP, orang Kristen hari ini, yang pertama itu, kepingin sekali baca Alkitab. Kepingin sekali baca Alkitab. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka mencoba membaca. Tapi kemudian nggak ngerti, bingung. Kenapa ini? Apa sebetulnya pesan ini dari firman Tuhan ini? Kemudian karena bingung, besok mereka nggak mau baca lagi. Lusa mereka nggak mau baca lagi. Tapi seandainya mereka mau atau berusaha mencoba mengerti, dan ada orang yang bisa memberikan pengertian, saya percaya besok gairah itu akan semakin menggebu-gebu, nggak sabar lagi untuk baca Alkitab lagi setelah bekerja hari ini, setelah berusaha hari ini. Mereka akan coba, mereka akan mau lagi baca Alkitab. Tapi kemudian apa yang terjadi? Bingung, nggak tahu. Sehingga kemudian mereka mundur dari membaca Alkitab. Itu yang pertama, kepingin sekali. Dan yang kedua tadi, kepingin mengerti. Kepingin mengerti. Ya, kalau nggak ngerti ya buat apa begitu ya. Dan kemudian sekarang mereka butuh teman belajar. Yang namanya kita guru. Guru, jadi ada murid-murid. Nah, Tuhan Yesus juga kalau mau ya hanya 1 orang muridnya, tapi ini tidak. Nah, Tuhan Yesus pakai 12 orang murid-muridnya. Dan bertambah-tambah terus murid-muridnya. Nggak hanya 1 orang. Supaya apa ya? Supaya mereka juga saling menajamkan, saling memperkaya. Bagaimana Petrus, Yohanes, murid-muridnya terus menggali pengajaran dari Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini jemaat gereja kita. Kepingin sekali, tapi apakah kita terbuka? Nanti di bagian yang lain saya akan sampaikan kenapa kita harus terbuka ya untuk hal ini. Dan inilah yang harus betul-betul menjadi perhatian kita, karena mereka saat ini mungkin betul-betul bahkan berteriak gitu ya. Amang, Inang, Amang Sintua, Amang Inang Pendeta, kasihani kami.
ajari kami firman Tuhan. Dan hari ini kita harus merespon, para pelayan di HKBP harus merespon, harus memberikan pengajaran firman Tuhan setiap hari kepada jemaat HKBP. Tidak mesti menunggu hari Minggu, dan itu pun menurut saya tidak cukup hanya hari Minggu ya. Tidak hanya hari Minggu. Memang kita juga ada ayat harian Alkitab, ayat harian almanak di almanak HKBP. Saya mau katakan itu hanya pemantik saja. Itu hanya pemantik saja. Lambat laun, perlahan-lahan, Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua itu harus mendorong jemaat juga supaya mengambil porsi pribadi. Dalam hal ini saya bilang porsi pribadi adalah membaca Alkitab secara berurutan, secara runut dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Coba kita baca secara berurutan, tidak lompat-lompat, tidak sepotong-sepotong. Kalau kita baca seperti yang di almanak KKBP, yaitu sepotong-sepotong. Kemudian juga ada sermon. Sermon Ina atau sermon kaum ibu kapan? Mungkin Kamis. Tapi Senin, Selasa, Rabu, kaum Ina, kaum ibu harus baca, kaum perempuan harus baca Alkitab di rumah. Tidak menunggu ada sermon kaum ibu dulu baru baca Alkitab. Kaum bapak, kapan sermonnya? Mungkin hari Jumat. Terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis baca Alkitab juga nggak? Atau menunggu hari Jumat dulu? Sermon remaja Naposo kapan? Mungkin hari Sabtu misalnya, akhir pekan. Apakah kemudian Senin, Selasa sampai Jumat tidak baca Alkitab? Harus baca Alkitab, jangan menunggu hari Sabtu dulu. Amang Inang yang sudah lanjut usia, kapan biasanya sermon? Mungkin hari Rabu, pertengahan minggu. Terus apakah Senin, Selasa tidak baca Alkitab, kemudian setelah hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak baca Alkitab? Ya jangan, harus baca Alkitab setiap hari. Dan ini yang harus disuarakan dengan nyaring kepada setiap insan, setiap orang Kristen khususnya yang ada di HKBP hari-hari ini. Ini untuk 161 tahun HKBP. Nah, itu yang harus kita perhatikan, Amang Inang. Sekarang Amang Inang Sintua juga. Sermon kah? Sermon. Hari apa? Saya nggak tahu. Mungkin Senin, Selasa, Rabu. Baca Alkitab di situ? Iya, tentunya. Tapi ini juga jadi pertanyaan. Hanya membaca saja kah? Atau selesai membaca langsung kita tutup dengan doa lalu lanjut dengan urusan peracaraan, agenda-agenda kegiatan yang ada di gereja kita? Jangan. Firman Tuhan ini harus dalam sekali kita pelajari, harus saling memperkaya, kita harus melakukan telaah lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kalau hanya baca begitu saja, kemudian sambil lalu, wah sayang sekali. Ini kesempatan yang bagus sekali ketika sermon Parhalado, sermon pelayan, majelis gereja. Disinilah kita belajar firman Tuhan. Ya siapa tahu saja juga insight ya, atau ada masukan-masukan, pendapat-pendapat ketika diskusi firman Tuhan diadakan. Sekali lagi ini bukan untuk berdebat. Bukan untuk berdebat, tapi ini untuk saling memperkaya pengertian kita. Karena kepada setiap orang, Tuhan berikan pengertian yang berbeda-beda. Ada 1.000, bahkan mungkin 2.000 pendeta yang berkhotbah setiap hari Minggu di semua gereja HKBP. Apakah seragam khotbahnya? Enggak juga kan? Enggak. Nah, demikian juga kalau kepada Sintua, apalagi kalau diberikan kesempatan misalnya, kepada Sintua,
kepada jemaat. Demikian juga ketika belajar firman Tuhan, termasuk ketika mendengarkan khotbah pendeta misalnya. Dia bisa saja memperoleh pengertian yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh pendeta yang berkhotbah. Dan itu kita harus terbuka, kita harus keluarkan itu semua supaya gereja kita itu kaya dengan pengertian firman Tuhan. Nah, jadi mari manfaatkan setiap waktu untuk kita belajar firman Tuhan. Prioritaskan firman Tuhan dulu. Dan kita lanjut lagi, saudara-saudara yang terkasih, apalagi kalau kita perhatikan ayat 14, wah ini juga nggak satu kebetulan ya, kita baca ayat ini hari ini, ayat 14 dari Lukas 17, demikian firman Tuhan, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Artinya, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan dari bagian ini, bahwa hari ini gereja HKBP yang sudah berusia 161 tahun, ini harus sangat terbuka kepada semua orang. Dan memang ada visi inklusif pada diri HKBP, dan ini harus tereksekusi dengan baik. Firman Tuhan hari inilah yang menegur kita tentang bagaimana ketika orang-orang imam-imam yang ada di HKBP, Parhalado, Sintua, pendeta yang ada di HKBP, ini sudah harus siap-siap menunggu orang-orang yang seperti tanda petik orang-orang kusta ini. Orang-orang yang mau belajar firman Tuhan, orang-orang yang mau bertobat. Inilah yang harus HKBP perhatikan kepada semua jemaat yang ingin belajar firman Tuhan. Harus terbuka. Itu dulu yang penting. Itu dulu yang penting. Jangan kita sampai larut dengan persoalan-persoalan yang ada di gereja kita. Entah apapun itu. Persoalan kita mungkin berbeda-beda. Persoalan setiap gereja kita masing-masing. Tapi, dan itu tadi kusta-kusta itu juga sebetulnya ya. Persoalan-persoalan yang ada di gereja kita. Itu kusta-kusta tadi. Tapi menurut saya persoalan-persoalan itu yakinlah itu akan selesai. Tapi tantangannya saat ini adalah ketika ada orang-orang Kristen, orang-orang HKBP yang mau belajar firman Tuhan, bahkan yang bukan orang Kristen pun, apakah kita sudah siap membuka gereja kita? Ya mau tidak mau ya kita harus belajar firman Tuhan dulu. Dan kalau kita mau belajar ya baca Alkitab dulu. Sesederhana itu saja yang mau didorong kepada kita hari ini. Jadi sekarang yang penting adalah gereja kita harus sangat-sangat terbuka dengan belajar mengerti firman Tuhan setiap hari. Ketika ada sermon, pertanyaan misalnya, mari kita saling saya mau katakan belajar dua arah. Ya, hari ini adalah awal yang harus dipakai HKBP untuk belajar firman Tuhan dengan dua arah. Nggak cukup lagi hanya dengan satu arah. Hari ini kita harus belajar dua arah. Nggak cukup belajar satu arah. Mari kita sama-sama belajar. Karena apa? Karena itu tadi, kepada setiap kita diberikan pengertian yang berbeda, dan kita patut saling memperkaya, saling menajamkan pengertian kita tentang firman Tuhan. Itulah yang perlu kita perhatikan. Satu hal lagi, kenapa kita harus belajar firman Tuhan hari ini? Kenapa gereja harus siap menerima orang-orang yang mau belajar firman Tuhan hari ini? Kita harus banyak diskusi firman Tuhan, dan sekali lagi dalam hal ini bukan untuk berdebat. Jangan sampai
kita belajar firman Tuhan, diskusi firman Tuhan malah ujung-ujungnya berdebat. Bukan seperti itu. Jadi ketika kepada setiap kita sudah siap untuk menerima jiwa-jiwa ya, untuk menerima jiwa-jiwa orang-orang yang mau belajar firman Tuhan, karena tadi Tuhan bilang jangan-jangan ya, jangan-jangan Tuhan sebetulnya, dan kita, luar biasa. Saya mau bilang Tuhanlah yang gerakkan, Tuhanlah yang akan gerakkan jiwa-jiwa. Kata, lihat nih, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Amanginang Sintua, Amanginang Pendeta, perhatikan, Tuhanlah yang akan gerakkan jiwa-jiwa untuk datang ke gereja kita. Dan khususnya orang asing, orang Samaria. Bukan lagi orang yang dulu gereja di HKBP, kemudian digerakkan datang ke HKBP. Bukan itu. Tapi bahkan orang asing, orang Samaria akan Tuhan gerakkan, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Persoalannya adalah kalau Tuhan hari ini gerakkan semua orang datang ke gereja kita, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Jangan-jangan kalau kita banding-bandingkan, atau kalau mereka banding-bandingkan dengan apa yang mereka dapat sebelumnya di kumpulan mereka, jangan sampai mereka, wah, kayaknya mendingan yang dulu. Jangan seperti itu. Wah, hati-hati ini kita. Jadi kita harus siap. Dan siap itu apa? Siap itu bukan membangun gereja yang megah, yang besar. Bukan. Siap itu dengan firman Tuhan dan pengertiannya. Karena apa? Karena mereka akan datang dengan ketidaktahuan, ketidakmengertian. Tidak mengenal siapa itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Trinitatis yang kita pelajari selama berminggu-minggu. Mereka tidak tahu Jehovah Rafa itu siapa. Jehovah Celek itu siapa. Jehovah Jireh itu siapa. Ini yang kita sudah harus siap. Dan bukan, artinya begini, kalau semua orang di dunia hari ini digerakkan Tuhan, perlihatkan, datang ke gereja, sudah siapkah Sintua dan pendeta yang ada hari ini untuk mengajari mereka? Oleh karena itulah saya pelajari betul semua orang HKBP harus terlibat dalam pelayanan. Harus terlibat. Kalau ada di antara kita yang tidak mau melibatkan diri secara aktif dalam pelayanan di HKBP, ya percayalah, tidak akan ada kita lihat jiwa-jiwa yang baru di gereja kita. Tidak akan ada. Tidak harus menjadi Sintua. Nggak kemudian besok kita daftar jadi sekolah pendeta. Kita daftar jadi Sintua. Tidak mesti seperti itu. Tapi ya udah mari. Tapi kalau ada, dan saya yakin apalagi hari-hari ini adalah hari-hari di mana gereja butuh orang sebanyak-banyaknya untuk melayani. Hari-hari ini. Nah, coba mari kita gerakkan jemaat supaya terlibat dalam pelayanan. Demikian juga jemaat. Jangan malu-malu, tanya, apa yang bisa saya bantu untuk gereja kita? Tapi saya ragu ada kegerakan seperti itu kalau tidak baca Alkitab setiap hari. Kalau kita mau baca Alkitab setiap hari, saya yakin kegerakan itu akan ada. Dan siap-siap juga, kalau Anda mungkin hari ini belum baca Alkitab setiap hari,
kemudian Anda dilibatkan dalam pelayanan. Ya, siap-siap juga setiap ada kegiatan atau acara di gereja kita, ya tentunya harus diawali dulu dengan doa dan baca firman Tuhan. Nah, artinya apa? Anda kan akan baca Alkitab juga, akhirnya gitu. Dan apakah hanya di gereja saja? Janganlah. Di rumah pun, di tempat kerja sekalipun kalau bila perlu ya, bila sempat, mari baca Alkitab setiap hari. Itulah lagi-lagi kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari. Jadi imam-imam, para parhalado, para pelayan Tuhan harus siap sedia. Harus siap sedia belajar dan mengajarkan firman Tuhan, karena satu lagi yang menarik adalah dari ayat selanjutnya, di ayat berikutnya ya. Di ayat berikutnya ada firman Tuhan di ayat 14 itu, setelah mereka disuruh perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, katanya begini, firman Tuhan berkata, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara-saudara yang terkasih, wah ini ayat yang luar biasa sekali. Ini Tuhan kasih kode lagi kepada kita, bahwa kalau hari ini pribadi kita, keluarga kita, gereja kita punya pergumulan, persoalan, kusta, pribadi kita yang juga sebetulnya menjerit supaya kita boleh lepas dari dosa-dosa dan pelanggaran kita. Hari ini Tuhan mau katakan untuk kita, ketika kita baca Alkitab, percayalah, di tengah kita baca Alkitab, Tuhan akan pulihkan kita. Saya tidak tahu apa persoalan setiap kita hari-hari ini, mungkin ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan. Jehovah Rafa akan pulihkan itu. Gereja kita juga, saya tidak tahu, masing-masing kita tadi saya sudah bilang punya persoalan masing-masing. Bahkan mungkin ada di antara kita yang murtad, meninggalkan iman Kristen. Tapi kalau kita mau baca Alkitab, percayalah, di tengah kita membaca Alkitab, di tengah kita belajar firman Tuhan, itulah kemudian akan keheranan akan terjadi. Dan kita jangan heran kalau kemudian di tengah kita belajar firman Tuhan, kemudian kita ketemu solusi, ketemu jalan keluar untuk persoalan-persoalan gereja kita, pribadi kita, keluarga kita, ketemu terobosan dari kita belajar firman Tuhan. Ya, sekarang coba bandingkan dengan kita selama ini ya. Coba bandingkan dengan kita selama ini yang hanya mengurus acara gereja kita, hanya mengurus atau mencari solusi persoalan-persoalan gereja kita. Nanti coba bandingkan. Bandingkan sekarang, bandingkan nanti. Bagaimana ya tentu kita bandingkan dengan yang sekarang, apakah kita sudah ketemu solusi atau jawaban untuk persoalan kita? Nanti coba bandingkan dengan setelah kita mau mendahulukan belajar firman Tuhan di gereja kita. Firman Tuhan hari ini mengatakan di tengah jalan kita belajar firman Tuhan, percayalah kita akan temukan solusi. Hari ini kita mungkin belum temukan solusi, tapi coba kita ganti tanda petik ya, gaya pelayanan kita. Mendahulukan firman Tuhan. Percayalah Tuhan akan berikan terobosan, akan sediakan jalan keluar, pemulihan seperti kepada orang kusta ini. Dan katanya ketika mereka berjalan, mereka nggak sadar ya. Kita nggak ngeh, kita nggak sadar bahwa persoalan selesai. Kustanya selesai, kustanya hilang, kustanya sembuh hari ini. Dan hari inilah Tuhan tegur kita supaya kita memperhatikan betul setiap firman Tuhan. Dan
Itulah kembali kepada setiap kita, Amang Inang Pendeta dan para sintua yang ada di HKBP, ini harus betul-betul disuarakan dengan nyaring, dengan jelas, tegas. Untuk 161 tahun HKBP, baca Alkitab setiap hari. Ini yang harus kita perhatikan. Hingga nanti kita akan lihat bagaimana banyak jiwa-jiwa di gereja kita, banyak jemaat di gereja kita. Nah, ini perhatikan lagi. Tersungkur di depan kaki Yesus. Ayat 16, kita baca ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bayangkan, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara mengucap syukur, banyak orang mungkin menilai dengan pelean, dengan persembahan, itulah aplikasi dari mengucap syukur. Tapi saya kepingin menyuarakan kepada setiap kita hari ini, persembahan itu nggak melulu bicara tentang uang, tentang materi. Tapi sekarang bagaimana kita mau berikan tubuh, jiwa, dan raga kita, waktu kita juga termasuk, kita berikan untuk melayani Tuhan. Mari berikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Tidak melulu dompet kita yang menjadi perantara atau sebagai bukti kita mengucap syukur, berapa yang keluar dari dompet kita. Enggak itu. Tapi tubuh, jiwa, dan raga kita, waktu kita, mari kita berikan. Dan untuk saya pernah dengar satu dua orang berbicara tentang gerejanya yang kesulitan untuk mencari calon penatua atau calon sintua, tidak mudah untuk mengajak orang-orang, sementara memang gereja itu sedang membutuhkan calon penatua baru, calon sintua baru. Tapi hari ini, bagi kita yang saat ini sudah melayani di HKBP, dan kita mau baca Alkitab setiap hari, dan kita tularkan juga baca Alkitab setiap hari kepada orang-orang di gereja kita, percayalah akan banyak jiwa yang tersungkur dengan mau menyerahkan dirinya, turut bersama-sama dengan kita menjalin kesehatian, berkesehatian dengan kita melayani di gereja kita. Nah, ini juga pesan-pesan kesehatian saya harapkan terus berkumandang di khotbah-khotbah Amang Inang Pendeta, oleh para sintua. Jangan sampai yang namanya kesehatian adalah hanya untuk acara seremonial belaka, hanya untuk penggalangan dana saja. Sayang sekali kalau kita berkesehatian dalam hal mengumpulkan dana, mengumpulkan uang. Bukan itu, tapi kita berkesehatian sama-sama mau melayani, dan yang paling penting adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan sampai kita merasa uang kita itu sudah cukup sebagai pengganti tubuh kita, sebagai pengganti waktu kita untuk tidak usah terlibat dalam pelayanan di gereja, tidak usah baca Alkitab setiap hari. Jangan sangka uang kita itu yang boleh menggantikan itu. Itu yang Tuhan juga mau tegur dari kita hari ini. Jadi, dan satu lagi juga, bagaimana di ujung ayat 16 ini dikatakan, orang itu adalah seorang Samaria. Wow, saudara-saudara, lagi-lagi Tuhan akan bekerja luar biasa untuk HKBP. Di samping akan menggerakkan orang-orang, kita akan lihat wajah-wajah baru tadi perlihatkan kepada imam-imam, kata firman Tuhan. Kita akan lihat jiwa-jiwa baru di gereja kita. Kita akan lihat orang-orang yang mau melayani di gereja kita. Dan satu lagi, Tuhan bekerja luar biasa, dan kita jangan sampai menghalangi
Tuhan bekerja luar biasa. Bayangkan, orang Samaria, orang yang bukan Kristen dalam hal ini, orang yang belum beriman kepada Allah Tritunggal, yang belum mengenal Allah Trinitatis, Tuhan pun bisa pakai kalau Tuhan mau ya. Tuhan pun bisa pakai untuk membantu, menolong gereja kita. Dan kita juga sudah banyak, saya pikir, belajar dari firman Tuhan, bagian Alkitab, bagaimana betul Tuhan juga memakai orang-orang yang bukan umat Tuhan, ya, bukan umat Tuhan ternyata, dan Tuhan pakai untuk bukan hanya untuk menolong ya, bukan hanya untuk menolong, tapi dalam hal ini juga untuk menghajar umat Tuhan. Nah, hari ini Tuhan katakan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria itu akan hadir di gereja kita, mau menerima iman percaya, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Cuman pertanyaan sekarang, apakah kita sudah siap untuk itu? Hari ini Tuhan mau bilang Tuhan sedang persiapkan orang asing, orang dari luar gereja kita, orang Samaria sana. Tuhan mau persiapkan untuk gereja kita, menolong gereja kita, bahkan menjadi jemaat gereja kita. Perhatikan orang Samaria sana, orang yang belum beriman Kristen, perhatikanlah. Mereka tekun ya. Tekun setekun-tekunnya kalau kita perhatikan membaca dan merenungkan, mempelajari firman Tuhan yang ada di kitab suci mereka. Bahkan mereka berdoa juga jauh lebih banyak daripada kita setiap hari. Ya, perhatikan. Sekarang ketika mereka digerakkan Tuhan, artinya apa? Jangan sampai ketika mereka datang ke gereja kita, mereka menjadi jemaat gereja kita, kemudian apa yang mereka lakukan? Wah, ini masih kalah dengan hidup rohani di iman saya sebelumnya. Dari kecil sudah tamat baca kitab suci. Tamat semuanya. Dan satu lagi saudara-saudara yang terkasih, apalagi jangan sampai mereka yang kalau nanti mereka hadir di gereja kita, karena Tuhan gerakkan, jangan sampai mereka yang duluan menyelesaikan membaca Alkitab. Jangan sampai. Karena itu akan betul-betul lucu. Malah satu lagi begini, kemudian yang paling parah. Malah mereka pula yang akan mengajari kita. Mengajari orang-orang Kristen supaya menjadi orang Kristen yang benar. Hati-hati, ini wanti-wanti untuk kita. Peringatan keras, waspada. Ini peringatan keras dari Tuhan hari ini. Kalau kita mau respon dengan baik, jangan sampai Tuhan kirimkan orang Samaria, orang yang tidak beriman Kristen hari ini, kemudian besok justru yang berkhotbah di gereja kita. Ya, jangan sampai. Tapi ketika mereka datang ke gereja kita, kita sudah siap dan bisa mengajari mereka, bisa memberitahukan kepada mereka bahwa iman Kristenlah yang menyelamatkan dia kelak. Iman percaya kepada Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan dia kelak. Ini peringatan keras sungguh-sungguh. Dan kalau kita mau perhatikan juga bahwa sepanjang bulan Oktober ini, tema pelayanan HKBP, kita boleh sama-sama perhatikan tentang Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Artinya, dan janji ini bukan hanya untuk orang HKBP, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, termasuk orang asing, termasuk orang yang bukan Kristen. Tuhan janjikan
Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Itulah kenapa lagi-lagi kita harus lebih dari siap untuk menyambut jiwa-jiwa di gereja kita. Hari ini mahkota kehidupan itu jangan sampai hanya milik orang Samaria, karena hari ini yang kepada siapa Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkan engkau, ya kepada orang Samaria, kepada orang asing. Jangan sampai mahkota kehidupan itu, keselamatan itu justru Tuhan kasih kepada orang yang bukan Kristen. Nah, jadi ini menjadi peringatan untuk kita bahwa menjadi Kristen nggak serta-merta akan masuk surga, akan meroleh hidup kekal. Tapi kita Tuhan suruh untuk bekerja, untuk berusaha. Ya dalam hal ini berusaha dulu mengerti, berusaha belajar firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Dan dalam usaha kita ini kita akan ketemu dengan pencobaan-pencobaan, ujian-ujian. Nah, menarik lagi kalau kita baca ayat bulanan HKBP di bulan Oktober 2022, Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang HKBP, tapi kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan mau, besok orang-orang yang belum beriman Kristen, yang bukan warga HKBP, boleh Tuhan gerakkan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan apa? Mereka entah bagaimana caranya, akhirnya ketemu Alkitab ini. Ketemu Alkitab ini. Tuhan boleh antarkan ke rumahnya Alkitab ini. Kemudian mereka baca, mereka beriman, dan perhatikan lagi. Tuhan dan kepada mereka mereka akan menerima mahkota kehidupan. Nah, jadi mari betul-betul kita resapi firman Tuhan ini. Dan bicara tentang pencobaan, tahan uji, ya mungkin, dan saya berharap memang Anda akan mulai baca Alkitab setiap hari. Dan kalau Anda memang sudah baca Alkitab setiap hari, Anda mau gerakkan orang baca Alkitab setiap hari, saya berharap kita tetap sabar. Karena bagi kita yang sudah baca Alkitab, kemudian kita gerakkan orang, mungkin suami menggerakkan istri, istri menggerakkan suami, orang tua menggerakkan anak-anak, atau malah sebaliknya anak-anak yang menggerakkan orang tua. Ya sabar saja, karena mungkin saja nggak langsung serta-merta disiplin membaca Alkitab setiap hari. Demikian juga bagi Anda yang masih baru mau baca Alkitab setiap hari, iblis akan datang menggoda Anda supaya Anda menunda-nunda, bahkan nggak usah baca Alkitab setiap hari. Tapi kalau Anda bertahan dalam pencobaan, tahan uji, percayalah, Anda akan menerima mahkota kehidupan. Dan bicara tentang mahkota kehidupan, ya ini karena kita hanya sementara saja di dunia ini. Esok atau lusa, dan tentunya saya berdoa, ya kiranya kita semua panjang umur, sehat-sehat, karena kita semua dipelihara oleh Jehovah Rafa itu, Allah Sang Penyembuh itu. Selama kita hidup, selama itu juga kita tahan uji, tahan dalam pencobaan, bertahan dalam pencobaan. Ketika iblis bilang jangan baca Alkitab, tapi kita tetap mau sempatkan diri untuk membaca firman Tuhan, dan kita juga akan beroleh mahkota kehidupan, dan kita kemudian akan beroleh yang sudah dijanjikan Allah. Kita mulai dengan
suka baca firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, masih sangat panjang sebetulnya yang mau saya sampaikan melalui firman Tuhan ini, karena kita masih ada satu bagian lagi ya, epistel di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14, tapi saya mau singkat saja dan cepat saja untuk Anda. Ini tentang Naaman, panglima Raja Aram yang disembuhkan juga dari penyakit kusta, tapi saya mau katakan langsung saja bahwa dari bagian Alkitab ini ada beberapa hal yang Tuhan mau kita kerjakan, Tuhan mau kita lakukan. Dalam hal ini supaya kita dan orang-orang di sekitar kita membaca firman Tuhan setiap hari. Kita baca di 2 Raja-Raja ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 ya. Artinya sekarang apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, bagi Anda yang memang sudah baca Alkitab setiap hari, dan kedua ya bagi Anda yang masih bolong-bolong baca Alkitab, masih malas-malasan baca Alkitab, dan mulai besok atau mulai hari ini mau baca Alkitab setiap hari, mau menyelesaikan semua bagian Alkitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir, sekarang apa yang mesti kita lakukan? Bagi Anda ya, yang sudah baca dan baru mau baca Alkitab setiap hari, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan, setiap orang kita itu Tuhan mau kita menjadi penggerak. Ini saya pelajari dari 2 Raja-Raja 5 ayat 2. Kita baca dari ayat 1 ya. Kita baca dari mulai ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara dan sakit kusta. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan bagi istri Naaman. Ini tawanan, kemudian menjadi pelayan. Pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ini bagian ayat 3 ini sangat luar biasa. Kemudian kita baca lagi dulu ayat 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Saudara-saudara yang terkasih, kita pelajari dari ayat 1 hingga ayat 5 ini, yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi penggerak. Hari ini kita mau seperti anak perempuan dari negeri Israel ini, kita mau menjadi penggerak, menjadi influencer kalau bahasa hari ini gitu ya. Kita mau mendorong, memotivasi orang-orang supaya mau menjadi orang-orang yang membaca Alkitab setiap hari. Kita mau seperti anak gadis ini. Terutama bagi orang-orang ya, terutama untuk orang-orang yang sedang tertekan, sedang banyak persoalan, sedang banyak masalah hari ini. Seperti Naaman. Naaman sedang dalam persoalan yang sangat besar sekali, sangat berat sekali dengan kustanya. Sebaliknya juga, adik kecil ini, anak gadis ini juga, dia posisinya posisi tawanan, pelayan, tidak bebas kemana-mana. Kalau dia mau kembali ke Israel. Tapi seandainya posisi kita pun ternyata posisi orang yang sedang kesulitan hari ini, sedang menghadapi persoalan yang sangat berat hari ini. Yang pertama, tetap baca Alkitab. Dan yang kedua, gerakkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang bergumul dengan persoalan yang sangat berat. Hari ini gerakkan mereka, dorong mereka, baca Alkitab dulu. Baca Alkitab dulu, coba berdoa dulu. Itu yang pertama.
Dan yang kedua adalah, nanti kita akan lihat bagaimana di tengah jalan kita berdoa dan baca Alkitab, Tuhan kemudian berikan solusi-solusi jalan keluar. Itu yang pertama tadi, kita mau diajak menjadi influencer, menjadi penggerak, menjadi pendorong, motivator bagi orang-orang di sekitar kita untuk menjadi orang-orang yang membaca Alkitab, suka baca firman Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu merespon dan berpikir positif. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalaupun saya katakan hari ini hanya ada 1 dari 10 orang Kristen, atau mungkin malah 1 dari 10 orang HKBP yang baca Alkitab setiap hari, itu bukan karena saya berpikir negatif. Bukan, tapi saya mau dan malah mencoba berpikir positif. Seperti saya sudah katakan di video berikutnya, kalau boleh, dari semua orang Kristen hari ini kalau ditemukan satu orang itu adalah orang HKBP yang baca Alkitab. Bukan untuk berpikir negatif. Bukan, tapi saya malah mau mencoba berpikir positif dan atau malah mari kita coba juga. Mari kita lihat lagi, apa iya suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu orang-orang yang paling dekat mungkin dari 10 orang di antara orang-orang yang dekat dengan kita hari ini. Apakah baca Alkitab setiap hari? Itu akan mengkonfirmasi apakah betul, apakah iya, atau malah sebaliknya ya, apakah salah peringatan atau kode keras dari Lukas 17 ayat 17 sampai 18 yang kita pelajari di video sebelumnya. Tapi kita juga harus seperti Naaman, ketika dia sudah mendengarkan dari anak perempuan tadi, dia berpikir positif, malah sudah mempersiapkan persembahan. Artinya apa? Sekali lagi, saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan khususnya untuk Anda, anak-anak Tuhan yang saat ini atau hari ini Anda terbaring sakit, lemah hari ini, tak berdaya hari ini, mari seperti Naaman. Kita merespon dan berpikir positif tentang keadaan kita hari ini. Aplikasinya dengan baca Alkitab setiap hari. Kita perhatikan Naaman sudah mempersiapkan persembahan 10 talenta. Kita baca di ayat 5, maka jawab Raja Aram tadi, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ayat 5b, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, ada 2 kutub yang akan kita lihat pada bagian ini. Orang yang merespon positif firman Tuhan, bahkan Naaman dalam hal ini sudah yakin sembuh. Imannya sudah mengatakan bahwa dia akan sembuh. Dan oleh karena itulah dia sudah mempersiapkan juga persembahan yang luar biasa untuk dipersembahkan. Seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, sekarang kalau kita sembuh dari sakit, kalau kita sehat dari sakit, sebetulnya untuk apa juga gitu. Yang pertama ya kita untuk belajar firman Tuhan dan mau melayani di gereja Tuhan, mau mengabarkan Injil, mau bersaksi
kepada orang-orang di sekitar kita. Dan demikian juga Anda, seperti Naamanlah Anda berpikir, dia sudah pasti merasa sembuh hari ini, dan siapapun Anda, bagaimanapun kondisi kesehatan Anda, mungkin bukan fisik, malah rohani Anda, jiwa Anda mungkin, percayalah kalau Anda mau baca Alkitab, mau mendengarkan firman Tuhan, saat ini juga Anda sembuh. Amin. Apapun sakit Anda, saya berdoa, Tuhan sembuhkan, Jehovah Rafa sembuhkan Anda. Amin. Itulah kalau kita mau merespon dengan positif. Artinya saya mau mengatakan firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan. Terutama juga untuk Anda yang terlalu suka memperdebatkan firman Tuhan. Kita dengar, kita respon, kita renungkan, dan lakukan saja. Itu saja yang Tuhan mau. Tidak usah memperdebatkan firman Tuhan. Tidak usah. Seperti kita perhatikan, dan hari-hari ini saya bilang kalau ada orang yang suka memperdebatkan firman Tuhan, itulah adalah orang-orang yang merespon negatif. Tadi saya katakan ada dua kutub. Kutub pertama tadi adalah Naaman yang mau proaktif untuk ikut apa kata anak gadis Israel dan sudah mempersiapkan persembahannya. Dan kutub yang lain adalah Raja Israel yang sampai mengoyakkan bajunya, merespon dengan negatif. Dan salah satu respon negatif kita hari-hari ini adalah memperdebatkan firman Tuhan. Jangan. Karena itu malah kalau kita berdebat, malah itu lagi yang akan membuat kita kembali berdosa. Ayat 7 dikatakan, segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Nah, jadi kita nggak usah perdebatkan. Kalau firman Tuhan sudah datang kepada kita, mari terima, respon dengan baik, respon dengan positif. Nggak usah perdebatkan. Mari kita juga seperti Elisa, abdi Allah yang hari ini kita baca lagi di ayat berikutnya, di ayat 8 ya. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku. Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Nah, ini sempat nih Naaman juga merespon dengan negatif sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara-saudara yang terkasih, yang kita mau belajar dari bagian yang ketiga ini adalah kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Karena apa? Karena selalu ada kemungkinan terburuk. Sekali lagi ya, selalu ada kemungkinan terburuk. Dan kalau hari ini kita bicara kemungkinan terburuk itu adalah menemukan fakta bahwa hanya satu orang Kristen, atau mungkin HKBP ya, yang baca Alkitab setiap hari.
Hari ini pun kita harus menyiapkan kemungkinan terburuk, bahwa kemungkinan terburuk kita tidak akan selamat, malah orang asing. Jadi alih-alih seperti topik kita hari ini ya, iman yang menyelamatkan. Jadi kita harus berjaga-jaga, dan saya pelajari dari beberapa bagian firman Tuhan dari belasan minggu terakhir ini, kita sebetulnya diperhadapkan oleh Tuhan pada kemungkinan yang terburuk. Saya jadi teringat dengan Paulus mengatakan kepada Timotius, "Akulah orang yang paling berdosa." Hari ini juga, yang mau dikatakan juga, sekalipun kita orang yang paling pintar membaca atau mengerti firman Tuhan, satu saya mau katakan, jangan atau nggak usah perdebatkan, menunjukkan kita paling pintar, menunjukkan kita paling mengerti tentang firman Tuhan. Karena itu pun bisa menjadi dosa bagi kita. Tapi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, karena ada selalu kemungkinan terburuk. Jangan anggap kita sudah selesai dengan Alkitab. Tuhan masih mau akan singkapkan rahasia-rahasia yang lebih luar biasa lagi kepada kita, asal kita setia sampai mati membaca Alkitab. Karena apa? Entah minggu depan, bulan depan, atau 10 tahun lagi, kalau kita membaca dua bagian Alkitab ini, Lukas 17 dan 2 Raja-Raja 5, kita mungkin akan mendapatkan lagi pengertian yang baru, yang luar biasa, membuka akal budi kita. Kita akan mendapatkan rahasia, dan karena itulah kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, jangan sampai dosa bisa masuk lagi kepada kita. Jangan kusta itu kambuh lagi. Mari kita setia dalam pertobatan kita. Kalau kita baca ayat 10, ayat 14 dari 2 Raja-Raja 5 ini, kita juga diajarkan kepada kita kemungkinan terburuk. Sepertinya Naaman, kemungkinan terburuk yang dihadapi Naaman dalam bagian ini adalah di pikiran dia bahwa dia akan ditumpangkan tangan oleh Nabi Elisa, didoakan. Tapi kemudian yang datang justru hanya suruhan Elisa. Dan kalaupun disuruh mandi, dia berpikir bahwa sungai yang lebih baik, lebih bagus dari Yordan masih ada, sungai yang lain di wilayah kekuasaannya. Tapi pada kesempatan itu, Naaman bertemu dengan keadaan yang di luar ekspektasinya, bahkan di bawah ekspektasinya. Dia disuruh mandi 7 kali, dan itu pun di sungai Yordan, yang menurut dia mungkin masih jauh lebih bening airnya kalau dibanding sungai-sungai di wilayah kekuasaannya di Damsyik. Nah, tapi kemudian yang Naaman respon juga adalah bersyukur dia juga punya orang-orang influencer ya, punya orang-orang yang mau menggerakkan dia, mendorong dia untuk taat, untuk patuh pada apa yang dikatakan oleh Elisa. Naaman akhirnya mau tapi kepada kita hari ini diajarkan bahwa ketika kita membaca Alkitab pun, atau kita ketika terlibat dalam pelayanan pun, kita harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Mungkin kita tidak duga-duga keadaan hidup kita seolah-olah semakin merosot, semakin tidak baik ketika kita melayani Tuhan. Tapi percayalah, kita mau setia sampai akhir, setia sampai mati, sampai kita beroleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Tuhan akan berikan jalan keluar, terobosan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan menyerah, jangan kecewa, jangan sakit hati kepada Tuhan. Jangan tanya, loh kok jadi begini setelah baca Alkitab setiap hari. Tapi mari kita tetap merespon positif.
merespon dengan baik, jangan negatif. Percayalah Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk gereja kita, semakin berkembang, semakin maju, semakin bertumbuh, semakin banyak jiwa-jiwa, semakin banyak orang-orang Samaria yang akan datang beribadah ke gereja kita, mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tapi kita juga hari ini harus siap dengan kondisi atau keadaan yang terburuk juga, dan di situ kita ditantang bagaimana merespon. Kalau ternyata betul hari ini hanya 1 dari 10 warga gereja kita yang baca Alkitab setiap hari, kita harus meresponnya dengan baik. Dan kiranya firman Tuhan ini sungguh menegur kita, dan kita boleh belajar lagi lebih banyak dari firman Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak pelajaran ini. Sampai di sini saya bersama-sama dengan Anda. Kita belajar firman Tuhan lagi di hari-hari yang akan datang. Dan biarlah firman ini sungguh menambah atau menggerakkan kita untuk baca Alkitab setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.